Rafiul Habib Abdullah bin Al-Haddad, mudah-mudahan kita mendapatkan daripada keberkahan beliau. Allah manfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim afati min al-fitani wa sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai baca kitab Habib Abdullah bin Al-Haddad sedikit tentang masalah pentingnya kita menuntut ilmu agama. Apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad? Kita baca aja kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والتلاوة والخير اتباعه وقربه ومرضاته. واعلموا معاشر الإخوان مبحث العلم. واعلموا معاشر الإخوان من الله علينا وعليكم بالعافية واليقين وسلك بنا وبكم مسلك المتقين أنه لا بد لكل مسلم ومسلمة من معرفة العلم wala rukhsa li ahad minal muslimin fi tarkihi abada. Ketahuilah ya ma'asyiral ikhwan, manggilnya tuh ikhwan. Tuh, dulu manggilnya ikhwan apa saudara? Bukan kayak orang sekarang, murid-murid gue. Tuh, murid-murid gue. Orang dulu begitu. Imam Syafi'i mengatakan daripada murid-muridnya dipanggil ashabi. Sahabatan itu, padahal murid. Orang sekarang ya kita lihat. Walhasil ala kulli hal. Beliau mengatakan wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai sekalian saudara-saudaraku, wallahu alaina wa alaikum bidoain. Kita menghadap Abdullah bin Al-Haddad, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kami dan kalian semuanya bil afiyah, dengan keafiat, sehat, afiat, wal yaqin, dan yakin ya pada Allah Subhanahu wa taala. Wasalak bina wa bikum maslakal muttaqin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada kami dan kalian semuanya jalan orang-orang yang bertakwa. Annahu, ketahuilah, la budda likulli muslim, haruslah bagi setiap orang Islam, wa muslimah, dan orang Islam perempuan, baik laki-laki ataupun perempuan, min ma'rifatil ilm, dari pengetahuanmu agama. Wala rukhsa di ahad, dan tidak ada rukhsah. Apa rukhsah ini? Keringanan. Tidak ada rukhsah, keringanan li ahad minal muslimin, dari salah satu di antara orang beragama Islam, fi tarkihi abada, untuk meninggalkan menuntut ilmu agama. Oh, ini sibuk, aneh ini. Ada waktu lain enggak? Ngaji, wah gak ada waktu lain, penuh semuanya, full aneh. Jadwalannya padat, gak bisa. Mau ini jam 12 malam, cari guru jam 12 malam, gak ada yang mau. Cari guru belajar, kali-kali ada guru jam 12 malam bisa ngajarin dia, cari apa-apa. Dia sesibuk apapun, sempetin. Bisanya jam berapa? Ya, 12 malam, ada kan orang kayak kalong tuh, malam hidup. Lagi gak bisa ketemu ya. Ya, ada kemarin Ramadan, WhatsAppan dibalasnya asar. La ilaha illallah. Akhirnya keburu diambil tuh barang yang orang. Ya, balasnya asar. Apa nanti baru bangun? Entar, setelah baru bangun pagi kemana? Tidur. Malam dibangun itu. Ini dikatakan nggak ada rukhsah bagi seorang muslim wal muslimah meninggalkan daripada menuntut ilmu agama. Ani al-ilm alladzi la yasihul iman wal islam biduni ma'rifatih, yakni ilmu apaan? Ilmu agama kan banyak. Yang mana itu katanya? Dikatakan ani al-ilm alladzi la yasihul iman, ilmu yang tidak sah iman, wal islam, dan Islam kita biduni ma'rifatihi, tanpa dengan kita mengetahuinya. Ya. Contohnya ya, kita mau sholat, bagaimana ilmu tentang masalah sholat, atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Emang boleh kita mengucapin ini? Emang boleh kita beribadah ya kepada menyembah daripada selain Allah Subhanahu wa taala? Oh, ini katanya kalau di kampung inti kata mau banjir, inti mesti nyembelih daripada kebo atau sapi, terus palanya dipendem, lemparin ke kali. Oh, sayang. Misalkan begitu, jadi kafirnya tuh keluar daripada agama Islam. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala teguhkan daripada iman dan Islam kita, matikan kita dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi ilmu tentang makrifat Islam, iman kita, yang enggak sah ibadah kita kecuali dengan mempelajari. Itu ilmu yang begitu yang kita mesti pelajari. Kalau ilmu-ilmu dunia ya enggak mesti boleh kita sekolahin anak-anak kita yang paling tinggi-tinggi dah, sekolahin dah, jangan tanggung-tanggung. Boleh, tapi pelajarin juga. Ini dipanggilin guru les bahasa Inggris,
guru les apa namanya matematik dipanggil ke rumahnya, guru les agama deh kagak ada. Hati baca Quran aja pelatih tinggal baca Quran nggak bisa. Banyak yang begitu. Kita nggak apa-apa sekolah anak kita tinggi tapi ajari dulu. Nih kadang-kadang maaf orang tua nih anak-anaknya umur 7 tahun pada sekolah tuh. Ya bangun kesiangan, yang disuruh pertama apaan? Sholat dulu atau langsung suruh mandi sekolah? Biasanya yang disuruh apa itu? Mandi cepetan, tulis mandi, sekolah ketinggalan loh. Entar digomelin sama guru sono disepak. Yang biasanya disuruh begitu tuh. Sholatnya masih kecil nggak mesti sekolah. Kita diperintahin sama Rasulullah SAW untuk memerintahkan anak-anak kita tatkala umur 7 tahun. Ini banyak orang paling gak ngerti. 7 tahun orang tua wajib perintahin sholat. Ya dikatakan di dalam hadis muru auladakum bis sholah wa hum abna'i sab'in wadribu wa hum abna'i ashrin. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat sedangkan tu anak berumur 7 tahun. Wadribu, pukul anak kalian. Tatkala umur 10 tahun dia kagak mau sholat. Dari umur 7 tahun subuh bangunin. Ayo bangunin sholat yuk. Tarik, gendong, ayo deh. Sholat ya. Dia malam jangan dikasih begadang malam. Anak bapaknya yang ngelihat anak main handphone didiemin aja. Anak sekarang umur 7 tahun pada pukul bisa kan? Iya, itu nggak apa-apa. Kalau mau main handphone ada waktunya, ada jamnya, udah sholat subuh. Kalau nggak mau sholat nggak kasih handphone lagi. Ya, sekolah nggak apa-apa, sekolahin dia. Sebelum itu bangunin melaksanakan sholat, ajarin wudunya. Dia misalkan nggak bisa wudhu, udah sembahyang aja udah. Ajarin pelan-pelan wudhu, suruh wudhu dia. Ya, wudhunya juga kita ajarin wudhunya. Perintah ini hukumnya wajib. Kata ulama, orang tua kalau melihat anaknya kagak sholat umur, nggak memerintahkan anaknya untuk sholat umur 7 tahun, ya orang tua berdosa. Orang tuanya masya Allah sembahyangnya di masjid, dia kagak pulang kecuali udah isyak. Sembahyang dulu. Ngambil daripada hadis Rasulullah SAW, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, man sholat subhanul jamaah summa qa'ada fi majlisih, kemudian duduk dia di tempat sholatnya fi mushollah, di tempat sholatnya dia hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari, summa shalla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat, karena kahaji wa umrah tamatain. Pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Nah orang-orang pada haji belum tentu pulangnya dapat sertifikat dari Rasulullah SAW haji sempurna. Ada yang dapat sertifikat dari Rasulullah nih, bukan dari travel. Banyak sertifikat dari travel banyak kan. Ini sertifikat dari Rasulullah SAW haji dan umrohnya yang sempurna. Inti misalkan habis ngerjain begitu tuh, keluar dari masjid, ditanya orang lu dari mana? Ya, dinari baru balik, Anda habis umroh. Ya, salah umroh. Perasaan semalam mau tidur di sana, ya habis umroh bagusan ya umroh. Ini orang nggak kena dosa. Kenapa? Yang bersabda Rasulullah SAW, ya tadi jangan kita ngebohongin orang juga. Ya, Anda habis umroh gak nanya, gua nanya lo. Ya, misalkan ini kita udah pulang dari sini nih, ditanya orang lu dari mana? Dari surga. Oh, dari surga. Ya. Dari surga, ini apa namanya ini? Tangan surga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza amartum bi riyadil jannah farta'u wa ma riyadil jannah khilaful dzikir." Dia mau ngamalin daripada apa namanya yang disebutkan hadis Rasulullah SAW, mendapatkan haji dan umrah yang sempurna, tapi di rumahnya minta. Nih bini gue gak bakal bisa bangun anak, wajib kita. Kadang bini gak mau kerja sama lakinya. Capek dia, gue capek dah anak lu, apa dibanguninnya? Tugas seorang orang tua aja. Kecuali orang tuanya lagi di mana tahu, ya itu tugasnya siapa yang ada di rumah. Kalau dia kan masih ada di kotanya dia, tanggung jawabnya. Bahkan Khalid Hasan bin Abdullah bin Umar Syafiri, beliau ada di Abu Dhabi,
Kalau dia lagi ada di Abu Dhabi atau dia lagi di telepon tuh anaknya yang ada di Abu Dhabi, si bulan bangun udah tidur, udah sholat belum dia? Itu dia lima Allah fi'lahu minal faraid, dan ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengerjakan, melaksanakan fardu-fardu yang diwajibkan. Salat 5 waktu. Ya, ini kan masalah sholat 5 waktu, semua orang umat Islam wajib untuk melaksanakannya, maka dikedepankan oleh para ulama, ditaruh di dalam awal bab tentang masalah sholat. Kemudian juga wasail sholat, perantaranya sholat seperti toharoh, tentang masalah najisnya dikedepankan sebelum masuk daripada bab tentang masalah sholat. Nih ilmu-ilmu yang begini yang wajib kita untuk pelajari. Orang sekarang dong bosen nih, dia ngaji entah air lagi, cebok lagi, sholat lagi, nyalain dong. Yang kerenan dikit itu yang lagi ngetren sekarang. Sembahyang udah bener belum? Tanya, kita tanya. Nanti bosan begini, ini udah hafal. Ya, ini kalau kita baca mana lagi ulama-ulama dulu, alif 10 kali Pak. Ya ulumuddin 50 kali baca ini, 50 kali, 30 kali, ada yang 100 kali. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Zainal Habsyi, beliau wiridnya dia kagak tidur di malam hari kecuali udah baca daripada 1 lembar daripada kitab Risalatul Mu'awanah, kitab Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dia jadi wirid itu sebelum tidur baca itu. Sebagian orang-orang tua kita ngajarin sebelum tidur kita baca surat Al-Baqarah, baca itu. Cuma ditambahin lagi baca selembar tuh. Kali bosan udah apa, udah tahu nih, itu diulang lagi. Ya, apalagi tentang masalah sholat, banyak orang-orang pada melaksanakan sholat yang sholat itu tidak sah, ya dikerjainnya, ya. Maka diwajibkan kita untuk menuntut daripada ilmu agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap tamu. Di sini kagak ada menyebutkan, di dalam hadis tidak ada kan muslimah. Ya, bahkan Imam Suyuti menulis daripada hadis maudhu tentang riwayat talabul ilm fardhatun ala kulli muslim wa muslimah, kagak ada. Cuman makna daripada muslim itu udah mencakup muslim laki-laki dan perempuan. Namanya muslim orang yang beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, waqala alaihi salatu wassalam. Jadi bukan berarti perempuan diwajibkan juga untuk ilmu, baik ya laki-laki ataupun perempuan. Di dalam hadis yang lain, utlubul ilma walau bisir, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Wasin iklimun ba'idun min ab'adil mawadi, tempat yang jauh daripada orang untuk mencapainya. Wa qalilun minan nas, sedikit daripada manusia alladzi yasilu ilaihi li bu'dihi, yang sampai ke sono karena jauhnya. Mau belajar doang, misalkan di sini kagak ada ulama nih, di sini Kalibata kagak ada ulama, yang negeri tempat yang lain gak ada, di Indonesia gak ada, adanya di sono loh, yang bisa ngajarin cuma satu-satunya di sono. Bisa kita berangkat ke sana, ada bekal, ada uang, kita bisa ke sana, wajib kita berangkat ke sana. Ya, dikatakan wasit iklimun ba'id min ab'adil mawadi, tempat yang jauh daripada tempat-tempat yang lain. Wa qalilun minan nas, sedikit daripada manusia alladzi yasilu ilaihi li bu'dihi, yang itu karena jauhnya. Fa idza wajaba anak muslim, apa orang Islam, an yatluba, diwajibkan an yatlubal ilm, untuk menuntut daripada ilmu agama. Wa in kana fi hadzal mahal, walaupun di tempat yang begitu jauh, al ba'id, fa kaifa la yajibu alaihi idza kana bainal ulama. Terlebih lebih diwajibkan lagi kalau memang di situ ada ulama, ada orang yang bisa mengajarkan daripada ilmu. Wala yulhiqu fi talabi katsirul mu'unah, dan kagak ngabisin banyak biaya. Sekolah kalau kita lihat tuh, tanya deh tuh anak-anaknya yang pada sekolah, bayaran berapa? Uang pangkalnya berapa? Apalagi sekolah-sekolah yang swasta, jutaan. Coba nih dia kita nggak bilangin dia orang ya, dia tuh yang pada nyekolahin anaknya, mau gak manggil guru biayanya segitu? Padahal guru agama tuh, kalau guru agama dia bayar lebih daripada itu, nggak apa-apa sebetulnya. Kenapa? Karena anak yang bakal nyelamatin orang tuanya kalau dia meninggal, yang bakal ingat-ingat anaknya kalau orang tua meninggal dunia.
Coba anak-anak yang lain, coba yang nggak yang kagak dibekali daripada ilmu agama, orang tuanya meninggal, alhamdulillah aku sekarang dapatnya harga. Ya, coba dari dulu orang tua meninggal, dapat ini. Sampai ada yang begitu, sampai pada ribut ngambil hartanya orang tua, nggak ribut untuk mengambil daripada ganjaran-ganjaran yang orang tuanya dapat manfaat. Ayo kita bikin khatam Quran, ayo kita ziarah kuburan orang tua kita, ayo kita baca ini, ayo kita keluar ini manfaatnya, hasilnya buat pahala orang tua kita. Bangunin masjid, beliin karpet buat di masjid, apa di masjid kurang, niatin pahalanya buat orang tua kita. Itu yang seperti itu diajarkan ya, di mana di majelis-majelis ilmu, di tempat-tempat daripada ilmu agama di situ. Kemudian dikatakan wala yulhiqu fi talabi katsirul munah, untuk mendapatkan daripada ilmu agama kagak banyak mengambil daripada biaya, wala kabirul masyaqqah, atau waktu atau waktu yang sulit. Ya, maksudnya nggak kayak ilmu-ilmu dunia, walaupun ilmu agama ini kita menuntut ilmu ini minal mahdi ilal lahdi, dari kita mulai masih kecil di buayan ibu kita sampai kita meninggal dunia, sampai disebutkan Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru pada Imam Maliki, Imam Maliki berguru pada Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau termasuk salah satu muridnya Imam Syafi'i. Sampai udah tuanya dia masih bawa pulpen, ame buku, mau belajar sama Imam Syafi'i. Murid-muridnya ya, saya sampai kapan katanya? Ya, dia bilang apa? Minal mehbara ilal makbara. Ya, ambil maksud mehbara itu pulpen. Ya, dari pulpen ini sampai ada meninggal. Maksudnya tetap dia terus bawa pulpen, dia ngaji terus, dia catat terus apa yang didapat oleh gurunya Imam Syafi'i sampai ada meninggal dunia. Ya, jadi kagak ada batasnya. Maksudnya ini kalau kita untuk mencari daripada keduniaan itu menghabiskan daripada waktu, buang-buang daripada waktu kita, begitu juga biaya yang banyak, yang mahal. Wa amma ulumul Islam, adapun ilmu agama Islam, fatarja jumlatuha ila qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu Jibril alaihi salam fi haditsil masyhur faqala lahu akhbirni 'anil Islam. Adapun ilmu Islam itu sebagaimana yang telah diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang masyhur, ya, tatkala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mahwal Islam, apa itu Islam? Ya, kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril tatkala itu menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerupai seseorang yang bertanya kepada Rasulullah di hadapan murid-murid, di hadapan sahabat-sahabatnya Rasulullah. Mahwal Islam, apa itu Islam? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian ini seorang pemuda yang bentuknya seorang laki-laki tatkala itu mengatakan sodak. Habis dia tanya mahwal Islam, dia mengatakan sodakta. Di riwayat lain dalam kitab ini dikatakan summa qala lahu akhbirni 'anil iman. Udah dia mengatakan sodakta, coba sekarang kabarin aku tentang iman. Apa itu iman? Tadi Islam. Apa itu iman? Qala al-iman an tu'mina billah. Iman itu adalah untuk kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan pada malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wal bil qadari khairihi wa syarrihi, dan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, apakah itu baik ataupun buruk, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutkan dan Jibril, dia mengatakan sadaqta, kau benar. Sampai yang ketiga tentang masalah ihsan, dan terakhir dia tanyakan
tentang masalah hari kiamat dengan hadis yang panjang lebar. Kemudian Rasulullah SAW jawab, mata sa'ah, ketika ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat datangnya, ya, kemudian Rasulullah SAW menjawab yang